teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @hororpsikologis yang berjudul Perjalanan Malam. Buat kalian yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Di tengah hujan deras yang membasahi jalanan kota, sebuah bis tua berhenti di terminal terpencil. Dengan gemuruh mesin yang usang, pintu bis terbuka mengundang sekelompok penumpang yang menunggu dengan gelisah di bawah payung mereka. "Panas sekali malam ini," keluh seorang wanita muda sambil memasuki bis, menggosok-gosok lengannya yang terasa basah oleh tetesan hujan. "Iya, cuaca benar-benar tidak bersahabat," sahut seorang pria parubaya yang duduk di kursi dekat pintu. "Semoga saja perjalanan kita berjalan lancar." Mereka duduk di bangku-bangku berderetan di dalam bis yang terasa seperti tongkang tua yang siap meluncur, menembus gelombang aspal jalanan kota. Lampu-lampu di langit-langit bis berkedip-kedip, memberi cahaya redup di dalam ruang yang tampak suram. "Kenapa kita harus naik bis tua begini malam-malam begini?" keluh seorang penumpang lain, sambil mencoba menemukan posisi yang nyaman di bangku yang agak keras. Sopir bilang, bis-bis yang lebih baru sedang diperbaiki, tidak ada pilihan lain, jawab penumpang lain dari sudut bis. Suasana hening mulai menyelimuti penumpang. Mereka terdiam dalam pikiran masing-masing, menunggu perjalanan mereka dimulai. Namun, di balik kesunyian itu, ada ketegangan yang menggantung di udara, seolah-olah ada sesuatu yang menanti di ujung perjalanan mereka. Saat bis mulai bergerak meninggalkan terminal, suasana yang hening di dalamnya terasa semakin mencekam. Lampu-lampu jalan di luar bergemerlapan di tengah hujan deras yang masih turun, menciptakan bayangan-bayangan yang menakutkan di sepanjang jalur perjalanan. Seorang penumpang duduk di jendela, merapatkan jendela dengan tangan gemetar. "Kita akan melewati jalan raya yang sunyi di malam hari seperti ini. Sungguh menyeramkan," ucapnya. Suaranya hampir terdengar tertekan oleh deru mesin bis. "Tidak perlu khawatir teman, saya yakin sopir bis sudah terbiasa dengan rute-rute seperti ini," ujar pria parubaya yang duduk di sebelahnya mencoba menenangkan penumpang yang lain. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Sopir bis tiba-tiba mengumumkan melalui pengeras suara, "Maafkan gangguannya teman-teman, rute yang biasa kita lewati sedang ditutup karena kerusakan jalan. Kami akan mengambil rute alternatif yang melewati daerah terpencil." Suasana tegang langsung terasa di dalam bis. Beberapa penumpang saling bertatapan dengan pandangan cemas, sementara yang lain mulai berbisik-bisik dalam kegelapan. "Saya tidak suka terjebak di tengah jalan terpencil seperti ini. Siapa tahu apa yang bisa kita temui di sana," bisik seorang penumpang kepada temannya. "Biar bagaimanapun, kita tidak punya pilihan lain. Kita hanya bisa berharap semuanya berjalan lancar," sahut temannya dengan suara gemetar. Dengan perasaan cemas yang semakin memuncak, penumpang menyadari bahwa perjalanan malam ini tidak akan seperti yang mereka harapkan. Tertutup dalam kegelapan dan hujan, bis tua itu terus melaju ke arah yang tidak mereka kenal dengan hati-hati, membawa mereka menuju takdir yang mungkin lebih mengerikan dari yang pernah mereka bayangkan. Perjalanan melalui jalan-jalan terpencil di tengah hutan yang lebat
membuat suasana di dalam bis semakin tegang. Cahaya lampu bis hanya menerangi sebagian kecil jalan di depan, meninggalkan bayangan-bayangan yang misterius di antara pepohonan yang tampaknya mengintai di kegelapan. Entah mengapa, saya merasa seperti ada yang mengawasi kita dari balik pepohonan, ucap seorang penumpang dengan suara bergetar. Matanya terus memperhatikan setiap gerakan di luar jendela. Saya rasa itu hanya imajinasi kita yang berlebihan, tapi memang suasana di sini cukup mencekam, sahut penumpang lainnya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Tiba-tiba bis berhenti di tengah jalan yang terpencil untuk memberi jalan kepada kendaraan lain yang melintas. Suara mesin yang mati meninggalkan penumpang dalam kegelapan total, hanya dihiasi oleh suara gemuruh hujan yang semakin intens. Mengapa kita harus berhenti di tempat seperti ini? Ini terlalu mencekam, keluh seorang penumpang dengan nada cemas. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain menunggu, ujar sopir bis dari depan. Suaranya terdengar samar di tengah kegelapan yang menyelimuti. Penumpang menggigit bibir mereka dalam kegelisahan saat menunggu dengan tegang. Setiap detik terasa seperti jam di dalam bis yang terasa semakin seperti labirin menakutkan di tengah hutan yang gelap gulita. Mereka tidak menyadari bahwa perjalanan mereka menuju malam yang gelap akan segera membawa mereka pada takdir yang mengerikan, yang tidak bisa mereka bayangkan di dalam mimpi terburuk mereka. Ketegangan di dalam bis mencapai puncaknya ketika salah satu penumpang secara misterius menghilang. Suasana panik merayap ke seluruh penumpang saat mereka menyadari kekosongan di antara mereka. Saya yakin dia ada di sini sebelumnya. Dia tidak bisa lenyap begitu saja, kata seorang penumpang. Suaranya gemetar dalam kegelisahan. Kita harus mencarinya sebelum terlambat. Siapa tahu apa yang akan terjadi, seru yang lain. Suaranya terdengar lantang di dalam keheningan mencekam. Mereka berduyun-duyun mencari di setiap sudut bis, mencoba menyingkap misteri menghilangnya teman mereka. Namun, upaya pencarian mereka sia-sia. Tidak ada tanda-tanda keberadaan penumpang yang hilang itu. Sudah berapa lama dia menghilang? Tanya seorang penumpang lain dengan suara cemas. Saya tidak yakin. Mungkin beberapa menit yang lalu. Kita harus segera mencari bantuan, ujar penumpang yang lain. Wajahnya pucat dalam kepanikan. Namun, ketika mereka berusaha menghubungi sopir bis melalui interkom, mereka menyadari bahwa tidak ada jawaban. Keheningan mencekam menggantikan suara mesin bis yang biasanya berdering. Mereka merasa semakin terisolasi dan terjebak di dalam bis yang semakin terasa seperti penjara bergerak di tengah kegelapan yang mencekam. Saat bis terus melaju melalui jalan terpencil, penumpang mulai melihat bayangan-bayangan yang mengerikan di luar jendela. Mereka merasa seperti ada sesuatu yang menguntit mereka di dalam gelap hutan. Suasana tegang semakin menyelimuti bis saat mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian di sana. Lihat itu, seru seorang penumpang dengan suara gemetar, menunjuk ke arah jendela yang kabur oleh hujan deras. Ada apa? Apa yang kamu lihat? Tanya penumpang lain dengan suara yang penuh ketakutan. Bentuk-bentuk aneh di luar sana, seperti sesosok bayangan yang mengintai di antara pepohonan, jawab penumpang pertama. Matanya terus memperhatikan kegelapan di luar jendela. Semakin lama perjalanan mereka, semakin sering penumpang melihat fenomena yang tidak dapat dijelaskan di luar jendela. Beberapa melihat bayangan-bayangan hitam yang meluncur dengan cepat di sepanjang tepi jalan. Sementara yang lain mendengar suara-suara aneh yang terdengar di kejauhan, seperti bisikan gelap yang menghantui jiwa mereka. Tidak mungkin
ini nyata, kita mungkin hanya terlalu khawatir, kata seorang penumpang dengan suara terbata-bata mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun, upaya untuk menenangkan diri terasa sia-sia ketika suasana semakin mencekam. Bis terus melaju melalui hutan yang gelap, dan setiap detik terasa seperti menambahkan lapisan ketegangan di antara penumpang yang semakin takut. Mereka merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tidak berujung, di mana kengerian tidak terlihat terus mengintai di kegelapan luar sana. Ketika bis akhirnya tiba di sebuah pemukiman terpencil di tengah hutan, penumpang merasa lega. Mereka segera bersiap untuk keluar dari bis yang telah menjadi sumber kegelisahan mereka selama perjalanan yang mencekam itu. "Terima kasih Tuhan, kita sampai juga," ucap seorang penumpang dengan suara yang gemetar, merasa lega bahwa perjalanan mereka akhirnya berakhir. Mereka segera membuka pintu bis dengan cepat, menghirup udara segar malam yang membanjiri pemukiman kecil itu. Namun, ketenangan mereka tidak berlangsung lama. "Apakah kamu merasa itu juga?" tanya seorang penumpang kepada yang lain. Matanya memandang sekeliling dengan curiga. "Merasa apa?" tanya yang lain dengan perasaan was-was yang sama. "Suasana di sini rasanya tidak benar, terlalu sunyi," ucap penumpang pertama dengan nada khawatir. Memang, di dalam pemukiman itu tidak ada tanda-tanda kehidupan. Rumah-rumah terlihat gelap dan jalanan yang seharusnya ramai dengan kegiatan malam ini sunyi sepi. Tidak mungkin pemukiman sebesar ini begitu sunyi di malam hari. Ada yang tidak beres di sini," ucap seorang penumpang dengan suara gemetar. Mereka mulai merasa tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang mengintai di balik setiap sudut pemukiman yang gelap itu. Namun, mereka tidak punya pilihan selain menjelajahi pemukiman itu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tanpa mereka sadari, apa yang mereka temukan di dalam pemukiman terpencil itu akan mengungkapkan rahasia mengerikan yang tersembunyi di balik kesunyian dan kegelapan malam itu. Dengan hati-hati, mereka mulai menjelajahi pemukiman yang sunyi itu, mencari tahu apa yang terjadi. Setiap langkah mereka dipenuhi dengan perasaan ketidakpastian dan kecemasan yang mendalam. Di setiap tikungan jalan yang gelap, mereka merasa seperti ada sesuatu yang mengintai di kegelapan. "Tidak ada siapa-siapa di sini. Rasanya seperti kita berada di dunia yang lain," ujar seorang penumpang dengan suara yang bergetar mencoba mengatasi ketegangan yang membebani atmosfer. "Benar sekali, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan binatang pun tidak terdengar," tambah penumpang yang lain. Matanya terus memperhatikan setiap gerakan di sekitarnya. Namun, semakin dalam mereka menjelajahi pemukiman itu, semakin terungkaplah rahasia mengerikan yang tersembunyi di balik kesunyian dan kegelapan malam itu. Mereka menemukan jejak-jejak kehidupan yang terabaikan, tanda-tanda bahwa sesuatu telah terjadi di sini, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan logika manusia. "Tunggu, itu suara apa itu?" seru seorang penumpang dengan suara gemetar, menahan nafasnya saat mereka mendengar suara aneh yang terdengar di kejauhan. "Saya tidak tahu, tapi rasanya semakin kita bertahan di sini semakin terasa aneh semuanya," kata yang lain dengan suara yang cemas. Tetapi mereka tidak bisa berhenti sekarang. Mereka harus mengetahui kebenaran di balik misteri yang menguasai pemukiman terpencil ini. Namun, apakah mereka akan dapat melarikan diri dari teror yang mengancam nyawa mereka? Atau mereka akan terjebak di dalam kegelapan abadi yang mengintai di setiap sudut pemukiman itu? Itulah pertanyaan yang terus membayangi pikiran mereka saat mereka terus menjelajahi pemukiman itu dengan hati-hati.
dalam usaha mencari jawaban yang menakutkan. Dengan hati yang penuh ketakutan, namun tekad yang bulat, mereka melanjutkan penjelajahan mereka melalui pemukiman yang sunyi itu. Setiap sudut jalan yang gelap dihampiri dengan hati-hati. Setiap bangunan yang terbengkalai diperiksa dengan cermat, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan yang mereka temui. Hanya keheningan yang menyakitkan yang menyelimuti mereka, hanya dipecah oleh desiran angin yang menakutkan. "Saya merasa seperti kita berada dalam mimpi buruk," ujar seorang penumpang. Dengan suara gemetar, matanya memandang sekeliling dengan penuh ketidakpercayaan. "Sayangnya, ini bukanlah mimpi, tetapi kenyataan yang mengerikan," sahut yang lain. Suaranya terdengar serak oleh kekhawatiran. Tetapi bahkan dalam kegelapan yang menakutkan itu, mereka terus maju penuh dengan rasa ingin tahu dan tekad yang teguh. Namun, ketika mereka terus menjelajahi pemukiman itu, mereka mulai menyadari bahwa tidak semua yang mereka temui adalah apa yang tampaknya. Bangunan-bangunan yang tampaknya terabaikan mungkin menyembunyikan rahasia gelap di dalamnya, dan setiap jalan yang mereka lewati mungkin membawa mereka lebih dalam ke dalam kegelapan yang menakutkan. "Tunggu sebentar, apa itu?" seru seorang penumpang. Suaranya dipotong oleh suara yang aneh dari balik jendela yang retak. Mereka semua berbalik untuk melihat. Jantung mereka berdegup kencang dalam ketakutan saat mereka melihat sesosok bayangan yang gelap dan tidak berbentuk bergerak di luar jendela. Ketakutan mereka mencapai puncaknya, tetapi mereka tidak punya banyak waktu untuk berlama-lama dalam kengerian mereka. Mereka harus terus maju, harus mencari tahu apa yang terjadi di pemukiman ini dan apa yang menyebabkan keheningan yang mencekam. Dengan langkah hati-hati dan tekad yang tidak tergoyahkan, mereka melanjutkan perjalanan mereka melalui pemukiman terpencil itu, tidak tahu apa yang menanti di depan mereka. Mereka mungkin menemukan jawaban yang menakutkan, atau mungkin mereka akan terjebak di dalam kegelapan abadi yang mengancam nyawa mereka. Tetapi satu hal yang pasti, perjalanan mereka melalui pemukiman itu akan mengubah mereka selamanya, meninggalkan bekas yang tidak terhapuskan di dalam pikiran dan jiwa mereka. Namun, semakin mereka menelusuri pemukiman itu, semakin terkuaklah kebenaran yang menakutkan. Mereka menemukan jejak-jejak kehidupan yang terabaikan, tanda-tanda bahwa sesuatu telah terjadi di sini, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan logika manusia. "Saya tidak suka dengan ini. Kita harus segera mencari jalan keluar dari sini," ujar seorang penumpang dengan suara gemetar. Matanya terus memperhatikan setiap sudut pemukiman yang gelap. Tetapi sebelum mereka dapat mengambil tindakan apapun, suara aneh yang menakutkan mulai terdengar di sekeliling mereka. Suara-suara itu terdengar seperti bisikan gelap yang tidak terlukiskan dengan kata-kata, membuat bulu kuduk mereka merinding. "Suara apa itu? Siapa yang berbicara?" seru seorang penumpang dengan suara gemetar, matanya mencari sumber suara yang menyeramkan itu. Namun, mereka tidak menemukan siapapun di sekitar mereka. Hanya keheningan mencekam yang menyelimuti mereka, dan suara-suara itu semakin terdengar jelas, mengisi udara dengan ketakutan dan kecemasan. Ketika mereka terus berjalan, mencoba untuk mengabaikan suara-suara itu yang semakin mengintensifkan rasa takut mereka, tiba-tiba mereka mendapati diri mereka berdiri di hadapan sebuah bangunan besar yang tampaknya telah lama terlupakan. Bangunan itu dipenuhi dengan aura yang menakutkan, dan jendela-jendelanya yang pecah menambah kesan yang suram. "Tunggu, apa itu?" seru seorang penumpang. Suaranya terpotong oleh ketakutan saat mereka melihat sesosok bayangan gelap
yang melintas di balik jendela yang pecah. Mereka semua terdiam, terpaku oleh rasa takut dan ketidakpastian. Apa yang mereka temui di dalam bangunan itu? Dan apakah mereka akan berhasil melarikan diri dari teror yang mengancam nyawa mereka, atau mereka akan terjebak di dalam kegelapan abadi yang mengintai di setiap sudut pemukiman itu? Dengan hati-hati, mereka memutuskan untuk memasuki bangunan itu, menyusuri lorong-lorong yang gelap dengan langkah-langkah yang gemetar. Apa yang mereka temukan di dalam bangunan itu akan mengungkapkan rahasia mengerikan yang tersembunyi di balik kesunyian dan kegelapan malam itu, dan mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. Mereka masuk ke dalam bangunan dengan hati-hati. Langkah-langkah mereka menghasilkan derap yang terdengar keras di lorong-lorong yang gelap. Cahaya bulan yang redup menerangi sebagian area dalam ruangan, menambah kesan suram di sekitarnya. Tetapi ketika mereka menjelajahi bangunan itu lebih dalam, mereka mulai melihat tanda-tanda kelahiran sesuatu yang tidak manusiawi. Dinding-dinding dipenuhi dengan coretan aneh dan lambang-lambang yang tidak dikenal. Sementara aroma yang tidak sedap menggantung di udara, menambah ketidaknyamanan mereka. "Tidak mungkin kita sendirian di sini," ujar seorang penumpang dengan suara serak. Matanya terus memperhatikan sekeliling dengan waspada. "Kita harus tetap bersama dan mencari jalan keluar," kata yang lain dengan suara gemetar, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun ketika mereka melanjutkan perjalanan mereka melalui lorong-lorong yang gelap, mereka mendapati diri mereka semakin terjebak di dalam labirin yang mengerikan. Setiap lorong terasa seperti buntu, dan suara-suara aneh yang terdengar semakin membuat mereka merasa takut. Tiba-tiba mereka dihadapkan pada sebuah ruangan yang gelap gulita. Hanya cahaya bulan yang samar-samar menyinari ruangan itu, mengungkapkan sesuatu yang tergeletak di tengah-tengahnya. Apa itu?" desis seorang penumpang. Suaranya gemetar saat mereka mendekati benda itu. Mereka terpaku oleh pemandangan yang menakutkan di depan mereka. Di tengah ruangan tergeletak sebuah benda yang tampaknya manusiawi, tetapi terlihat begitu terabaikan dan terlupakan. Tubuhnya terbungkus dalam kain kotor dan usang, sementara matanya yang kosong menatap mereka dengan kekosongan yang menakutkan. "Inikah yang terjadi di pemukiman ini?" bisik seorang penumpang. Suaranya terdengar di dalam keheningan yang menyakitkan. Mereka merasa seperti telah menemukan potongan terakhir dari teka-teki yang menyeramkan ini. Tetapi, apakah itu benar-benar akhir dari kengerian ini, atau hanya awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan? Dalam kegelapan yang menyelimuti mereka, mereka merasa diri mereka semakin terperangkap di dalam misteri yang mengancam nyawa mereka. Dengan hati-hati, mereka mendekati tubuh yang tergeletak di tengah ruangan. Tetapi, ketika mereka semakin dekat, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan sosok tersebut. Sesosok bayangan melayang di sekitar tubuh, memberi kesan bahwa ada kekuatan yang mengendalikan mayat itu. "Sialan, ini tidak mungkin," seru seorang penumpang dengan suara terputus-putus, matanya memperhatikan sosok bayangan yang menyeramkan itu. "Sesuatu yang jahat menguasai mayat ini," ujar yang lain dengan suara yang penuh kepanikan. Tetapi sebelum mereka bisa mengambil langkah lebih lanjut, tubuh yang tergeletak mendadak bergerak. Matanya yang kosong terbuka lebar dan suara yang menggelikan terdengar dari bibirnya yang kering. "Kalian tidak boleh pergi dari sini. Kalian semua milikku sekarang," ucap tubuh itu dengan suara serak yang menakutkan, tetapi mulutnya tidak bergerak. Penumpang-penumpang itu terdiam, terpaku oleh kengerian yang tidak terlukiskan di hadapan mereka. Mereka tahu
bahwa mereka harus segera keluar dari bangunan itu sebelum terlambat. Tetapi terdapat kekuatan gelap yang menghalangi mereka. "Sudah waktunya untuk pergi," ucap salah satu penumpang dengan suara yang penuh tekad mencoba mengumpulkan keberanian mereka. Dengan hati-hati, mereka melangkah mundur, tetapi tubuh yang tergeletak mendadak meloncat ke arah mereka dengan kecepatan yang menakutkan. Mereka berlari sekuat tenaga. Panik merasuki setiap serat tubuh mereka saat mereka mencoba mencari jalan keluar dari bangunan yang menakutkan itu. Tetapi ketika mereka berusaha melarikan diri, mereka menyadari bahwa bangunan itu berubah-ubah. Lorong-lorong bergeser dan berubah bentuk membuat mereka semakin terjebak dalam labirin yang mengerikan. Teror yang mengancam nyawa mereka semakin menguat, dan satu pertanyaan menyelimuti pikiran mereka. Bisakah mereka melarikan diri dari kegelapan yang mengintai ini, atau mereka akan terperangkap di dalamnya selamanya? Mereka berlari sekuat tenaga melalui lorong-lorong yang berubah-ubah, terus mencari jalan keluar dari labirin yang mengerikan. Setiap kali mereka berpikir telah menemukan jalan yang benar, bangunan itu terus mengubah bentuknya, membuat mereka semakin terjebak dalam kegelapan yang menyelimuti. "Kita harus menemukan jalan keluar. Kita tidak boleh menyerah," teriak salah satu penumpang dengan suara yang terengah-engah tetapi penuh dengan tekad. Tetapi semakin lama mereka berlari, semakin merasakan putus asa merajalela di antara mereka. Ketakutan dan kecemasan mulai merasuki pikiran mereka, dan harapan untuk keluar dari teror ini semakin pudar. Namun, ketika semuanya tampak sia-sia, salah satu penumpang tiba-tiba memperhatikan cahaya samar di ujung lorong. Dengan hati-hati, mereka berlari menuju cahaya itu, berharap bahwa itu akan membawa mereka keluar dari kegelapan yang menakutkan. Dan akhirnya, mereka tiba di pintu keluar. Udara segar malam menyambut mereka saat mereka melangkah keluar dari bangunan yang mengerikan itu. Tetapi mereka tahu bahwa kengerian itu belum berakhir. "Mari kita pergi dari sini secepat mungkin," ujar seorang penumpang dengan suara yang gemetar tetapi penuh dengan kelegaan. Mereka melanjutkan perjalanan mereka melewati pemukiman terpencil yang sunyi, berusaha untuk melupakan kengerian yang mereka alami di dalam bangunan itu. Namun, ketika mereka melangkahkan kakinya ke dalam kegelapan malam yang gelap, mereka tahu bahwa pengalaman itu akan selalu menghantui pikiran dan jiwa mereka, meninggalkan bekas yang tidak terhapuskan di dalam hati mereka. Dan di bawah cahaya remang-remang bulan, mereka melanjutkan perjalanan mereka, menyadari bahwa di dunia ini ada kegelapan yang tidak dapat dijelaskan, dan misteri yang tidak dapat dipecahkan.